Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Lubis SOS MA. Saya sebagai dosen tetap di program studi Administrasi Bisnis di Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yang ini Manajemen Prinsipal. Mata kuliah ini sangat penting untuk mahasiswa administrasi bisnis. Dengan jumlah SKS, durasi pertemuannya 100 menit dalam seminggu, teori dan praktek yang disajikan dan metode konsep dasar. Mata kuliah ini membahas tentang peranan manajemen dalam perusahaan, eksistensi manajer, pentingnya perencanaan dan keputusan yang tepat dalam mengambil satu keputusan, wewenang dan tanggung jawab serta pemecahan masalah dalam motivasi setiap karyawan pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Capaian pembelajarannya di sini dibagi atas pertama sikapnya. Yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian penguasaan pengetahuan, menguasai konsep nilai-nilai kehidupan dengan baik, mampu berkembang dan mampu menjalani hidup sesuai dengan aturan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya. Kemudian menguasai pengetahuan umum tentang metode penyelesaian masalah administrasi pada perusahaan. Kemudian ada di sini keterampilan umumnya, mampu memecahkan masalah pekerjaan yang sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Penerapannya didasarnya dalam pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian ada keterampilan khususnya, mampu membangun nilai-nilai ketauhidan dan karakter dalam ranah pengembangan diri, pengembangan jiwa dan semangat kenegaraan, memiliki wawasan Nusantara serta cinta akan budaya bangsa untuk menjadi individu yang berkembang, unggul dan berdiri. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi sebagai berikut. Yang pertama, pengantar prinsip manajemen. Yang kedua, kepribadian, sikap dan perilaku pekerja. Yang ketiga, akan ada histori atau sejarah, globalisasi dan kepemimpinan berbasis nilai. Pengembangan misi, visi, dan nilai-nilai lainnya. Menyusun strategi dan sasaran strategi, struktur organisasi dan perubahan struktur organisasi, tinjau dan lanjutan dan serta kuis. Kemudian akan ada ujian tengah semester. Setelah itu akan lanjut dengan pertemuan budaya organisasi, memimpin orang dan organisasi, pengambilan keputusan dan komunikasi dalam organisasi, mengelola grup dan tim, membuat adaptasi karyawan, esensi terhadap pengendalian, tinjauan lanjutan dan kuis, kemudian ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran, kuliah, tutorial, seminar atau setara, praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk pembelajaran yang lain dengan setara. Sistem pembelajarannya 70% luring dan 30% daring dengan metode ceramah, diskusi dan tanggung jawab, presentasi kelompok, demonstrasi dan simulasi menggunakan media pembelajaran yaitu laptop dan proyektor. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, small group discussion, role play dan simulasi, self-direct learning, cooperative learning, collaborative learning yaitu dengan melakukan kunjungan industri untuk mengamati secara langsung di lapangan bagaimana pelaksanaan daripada manajemen prinsipal di lapangan. Contextual learning, project based learning. Kemudian di dalam mata kuliah ini, sistem penilaian yang pertama tingkat kehadiran 10%, tugas dan keaktifan 20%, ujian formatif 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa administrasi bisnis? Wow, ya kan luar biasa ya. Sebagaimana semestinya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mangga, berdoa dimulai. Ya, rekan-rekan semua, ini kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga dan kita sudah membahas beberapa tentang manajemen prinsipal gitu ya. Tapi sebelumnya sebaiknya kita ini memberikan motivasi. Saya selalu memberikan motivasi ya. Ibarat hidup ini harus diberikan suntikan dari pihak ketiga atau orang lain biar kita bisa maju gitu ya. Katanya sih orang sukses, kalau kamu mau sukses,
nempel dengan orang sukses. Gitu kan? Kalau kamu mau misalnya ini kan kuliah di Politeknik LP3I ya, mau sukses ya tempelin alumni. Ya kan? Alumni siapa yang bisa kalian tempelin? Atau tempelin yang sudah sukses sekarang. Gitu kan? Misalnya salah satu yang punya iketan kan lumayan lah dia, ya kan gitu ya. Itu ditempel aja. Itu kan salah satu salah satu produk yang bisa kita ambil gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manajemen prinsipal, yang mana manajemen itu apa sih manajemen gitu ya. Gitu, kenapa kita perlu belajar manajemen? Bayangkan kalau tadi pagi kita nggak ada manajemen waktu, seperti apa kesini gitu ya. Kita kan harus wake up gitu ya. Jam pagi mungkin kalau buat orang tertentu bangun jam 7 itu problem buat dia. Atau mungkin prepare dirinya di rumah, kalau perempuan kadang 1 jam 2 jam baru berangkat gitu ya. Jadi kalau dia berangkat jam 6, dia jam 4 udah bangun ya kan. Belum make upnya, belum clean pulang dan lain sebagainya. Itu manajemen. Itu manajemen waktu gitu. Bayangkan kalau tidak ada manajemen waktu. Kita nggak bisa mencari, kalau yang udah berkeluarga mencari nafkah, kalau kalian nggak bisa mencari ilmu gitu kan, makanya perlu itu disebut dengan manajemen. Manajemen sendiri itu pengertiannya seperti tertera di depan ini, dari kata manage yang artinya mengatur. Ya kan, jadi itu kalau segala yang mengatur itu manage. Ada mungkin teman kita di sini, siapa yang suka ngatur di ruangan ini? Ada nggak yang senang ngatur gitu? Misalnya saya senang ngatur Pak gitu kan. Siapa nih di sini antar kalian yang bersahabat? Oh dia, oh kamu. Kamu senang ngatur gitu. Ya, jadi karakter itu akan muncul ketika kita mulai dari pendidikan ya. Jadi sekarang kuliah ya pasti akan muncul itu nantinya gitu kan. Kita tunggu munculnya kapan? Setelah mulai bekerja gitu ya kan. Itu akan lebih muncul gitu. Apa sih yang diatur? Ya kan, sudah jelas yang akan diatur dalam manajemennya itu semua unsur manajemen yang meliputi men, bukan karena ini men itu hanya untuk laki-laki ya. Men itu mungkin maksudnya people ya, gitu jatuhnya. Men terus uangnya, money-nya, terus metodenya, bagaimana metodologi pelaksanaan sesuatu, terus materialnya apa, peralatan yang dibutuhkan seperti apa, alatnya seperti apa. Mungkin tadi pagi ke kampus ada yang naik motor, ada yang angkot, itu kan harus dihitung semua kan, gitu sehingga dia bisa mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu datang ya, marketnya siapa? Harus tahu juga gitu kan, kalau nanti kalian sudah bekerja gitu kan, marketnya apa sih? Market pasarnya apa? Perusahaan kalian nanti bekerja gitu ya. Misalnya nih, saya kebetulan di Politeknik LP3I juga, marketnya adalah calon mahasiswa kan, anak SMA gitu. Kita harus tahu apa keinginan market kita sehingga tidak salah pasar gitu kan. Banyak orang bilang salah pasar, seperti misalnya anak Avanti bilang nggak usah khawatir dengan harga Anda ya. Anak Avanti ngomong tuh ya kan, harga apa, harga produk itu nggak menentukan apapun. Karena kenapa? Kalau sudah sesuai dengan segmen marketnya, itu siapapun bisa beli, benar kan? Gitu, makanya harus yakin itu dulu. Jadi nanti kalau kalian bekerja nih anak-anak, semuanya begitu. Dia kerja Pak, saya keterima jadi staf marketing di Indofood. Ya udah tahu itu Indofood apa aja isinya kan. Produknya ini, oh ini laku, dan mereka sudah melakukan survei sebelum menerbitkan sebuah produk. Udah pasti disurvei tuh, ya kan gitu. Bener nggak ini benar-benar laku di masyarakat? Sehingga tidak terjadi mismatch antara kebutuhan masyarakat dengan produk yang dimunculkan, gitu ya. Terus kemudian kenapa harus diatur? Pengaturan ini perlu sekali mengingat agar unsur manajemen atau 6M ini dapat dipergunakan seoptimal mungkin. Ya kan gitu. Jadi kita harus bisa mengoptimalkannya dari di antara ini gitu. Harus saling berkaitan dan berhubungan gitu ya kan. Jadi kenapa begitu? Karena memang begitu. Sebuah manajemen itu harus saling berkaitan. Misal nih, perlu mana duluan gitu kan, misalnya yang mana duluan perlu, mennya kah? Kalau saya bilang sangat penting yang pertama mennya, orangnya, karena dengan orang itu dia bisa mikirkan yang namanya cari uangnya, benar gak sih? Terus yang kedua dia pasti akan bisa mencari cara marketingnya seperti apa, produk akan dijual seperti apa, itu kan orang gitu ya. Kalau yang lainnya kayak mesin dan lain sebagainya, kita perlu ada uang bisa kita beli gitu ya gitu. Jadi yang pertama di dalam sebuah manajemen itulah orangnya gitu ya. Walaupun sekarang sudah banyak juga manajemen waktu yang berubah karena oleh teknologi kan. Mungkin kita di handphone masing-masing kita scroll, terus kita kasih timeline kalender kita, dia ngatur kita kan. Ayo bangun jam segini kamu harus di sini, jam segini kamu harus begitu gitu ya kan gitu. Itu pun kita ngatur juga, walaupun sudah kita serahkan sistem pelaksananya kepada
mesin, ya kan? Oke, selanjutnya siapa yang mengaturnya? Ya, pengaturnya dilakukan oleh pemimpin dan wewenang kepemimpinannya melalui suatu perintah atau instruksi sebagai lazim seorang pemimpin. Ya, yang ngaturnya pemimpinannya gitu ya. Seperti misalnya nanti kalian di kelas, ada ketua kelas kan? Di rumah tangga, ada kepala keluarga. Siapakah kepala keluarga? Bisa lagi ibu, bisa jadi bapak. Kalau nggak punya dua-duanya, ya sendiri aja jadi kepala keluarga gitu ya. Silakan masuk. Ya, mangga duduk ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengaturnya? Pengertian secara berurutan, bertahap sesuai dengan fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi orang tuh banyak yang salah pengertian di dalam perencanaan. Dia bikin rencana udah bagus, tapi nggak dikendalikan, dia nggak diarahkan timnya. Yang terjadi apa? Mismatch kan? Akhirnya apa yang dituju sebuah perusahaan tuh nggak kecapai, gitu ya. Selanjutnya kita sudah berapa menit kita sudah mulai perkuliahan ya. Sekarang ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Kak, sebutkan nama. Ya. Harus berdiri nggak? Duduk aja. Nama saya Najwa ya Pak. Kan tadi Bapak bilang katanya dari 6M itu teh yang men paling penting. Nah kenapa bisa yang men itu tuh paling penting? Padahal kan kayak yang lainnya juga penting gitu menurut aku mah. Oke, terima kasih pertanyaannya Najwa. Ya, yang disebut penting itu bukan semuanya nggak penting ya. Tapi kalau yang mengatur kan mesin itu produknya siapa? Men ya. Benar kan? Gitu berarti itu nggak akan terjadi kalau nggak diatur oleh manusia. Makanya yang pertama diturutkan di dalam pola yang 6M itu nggak disebutkan dan mesin dulu kan? Benar nggak sih? Harus mennya dulu. Karena disiapkan oleh manusia, walaupun sekarang teknologi sudah dimanfaatkan dengan dengan segala kecanggihan yang sekarang dengan AI dan lain sebagainya. Tapi tetap aja manusia itu tetap perlu sebagai pengontrol terhadap itu semua. Paham? Gitu ya. Dan kan ini tak akan muncul uang kalau tidak ada manusia yang transfer kan? Nggak mungkin tiba-tiba mesin transfer. Mungkin nanti di abad tahun berapa bisa jadi sih. Gitu ya, kalau hari ini kan masih berhubungan dengan manusia, walaupun kita tahu sekarang ATM itu sudah tidak berfungsi, benar gak sih? Gitu, kita banyak banking gitu ya kan, secara manajemennya udah mulai berkurang. Kalau kita datang di salah satu bank, misalnya Bank Mandiri, kita nggak akan ketemu di sana itu namanya customer service lagi. Yang ada cuma security, mengarahkan kita untuk menggunakan gadget, itulah perkembangan, ya kan? Terus pertanyaannya, berapa? Pasti akan berkurang orang customer service-nya. Tapi ternyata kemarin saya coba ke satu bank itu ya, ternyata customer service itu masih harus nge-balancingkan sampai dengan jam 9 malam, walaupun di shift. Tetap, gitu ya. Artinya manusia tetap penting. Ya, gitu ya, paham? Paham. Lanjut, siapa lagi yang bertanya? Pertanyaannya berbeda. Siapin sama Bapak. Hah? Siapin sama Bapak pertanyaan. Oh, saya nyiapin. Mas, saya nyiapin. Saya mau mikir malas mikir saya ini ya kan. Sudah mikir lagi. Masalahnya mau ke Pindad nih Pak Hasan, mau presentasi Politeknik LP3 yang mau kuliah di sana. Oke, lanjut ya. Filsafat dan asas manajemen itu, filsafat manajemen adalah kerjasama saling menguntungkan, bekerja efektif dan dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Paham? Jadi kalau bekerja itu harus saling menguntungkan, gitu ya. Jadi kalau kalian kerja, ada perusahaan yang mau untung sendiri, ya sudah. Kalau bisa move aja gitu ya. Gitu. Jadi harus saling menguntungkan, Kang. Jadi kita ini kerja ini harus saling menguntungkan. Jadi kalau tidak menguntungkan ya bisa jadi nanti jadi enggak leadernya itu enggak antara balance win-win ya. Gitu. Kalau tidak saling menguntungkan kan win-nya perusahaan menang, karyawan bengek gitu ya. Jangan gitu. Harus saling menguntungkan. Termasuk juga nanti kalian yang bermimpi jadi pengusaha. Dalam manajemen sesuatu yuk saling menguntungkan gitu. Hari ini disebut dengan kolaborasi ya. Banyak sekali perusahaan yang meminta kita untuk melakukan kolaborasi. Gitu, seperti kita misalnya kolaborasi dengan PT Pindad untuk apa? Untuk tadi saling menguntungkan. Dia karyawannya naik level pendidikannya, kita bantu dari Politeknik LP3I, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini menurut V.W. Taylor dalam filsafat manajemen, manajer akan lebih bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian serta dalam menafsirkan kepandaian pada pekerja dan mesin-mesin menurut aturan-aturan, hukum-hukum dan pola-pola.
formula-formula. Sehingga dengan jalan demikian akan membantu pekerja-pekerja melakukan pekerjaan dengan biaya yang rendah bagi majikannya, ya kan gitu. Tujuannya mesin itu kan biar kosnya sehemat mungkin, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tujuannya untuk apa? Untuk bagi bonus lagi harusnya kan? Benar nggak sih? Jadi bonus itu jadi gede, jadi bonusnya nanti merata gitu kan gitu ya. Jadi semua orang bisa saling menguntungkan gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak mau bertanya. Kan dalam manajemen itu seorang manajer juga itu melaksanakan manajemen kan Pak. Ya. Nah, apa perbedaan antara seorang manajer dengan pemimpin gitu Pak? Ya. Oke, makasih. Sudah? Iya, Pertanyaannya udah. itu? Ya. Manajer itu pemimpin. Ya kan? Mungkin CEO mungkin pertanyaannya. Apakah manajer itu pemimpin? Gitu. Sebuah pemimpin kan punya unsurnya ya. Ada standarisasi ada karakter pemimpin yang harus kita pahami gitu ya. Jadi kamu mau nanya mana dulu nih? Apa manajer, apakah dia sebagai direkturnya? Itu kan karena pemimpin itu semua pemimpin kan? Manajer itu pemimpin. Pertanyaan saya lagi, saya balik ke kamu lagi. Itu yang kamu tanyakan tentang CEO atau ada perbedaan CEO dengan manajer gitu? Gini kan Pak, di si manajer itu kan ada yang manajer yang bertugas sebagai manajer dengan sifatnya itu yang yaudah saya manajer dengan melaksanakan tugas itu dengan cara posisinya dengan menunjuk bawahan. Ya. Sedangkan kan pemimpin itu mengajak bawahannya. Ya, karakter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Berarti yang ditanyakan adalah karakter dari seorang manajer atau pemimpin gitu ya. Gitu. Karakter itu makanya ketika kita nanti sudah masuk ke dunia profesional, ya, kalian masuk nanti bekerja nih, ya kan dari Politeknik LP3 kan disalurin kerja. Misalnya kerja di Bank Mandiri misalnya atau di Bank BSI gitu misalnya. Seperti apa? Masuk di sana mulai dari proses tes kan. Habis tes itu udah terima wawancara, terus tes kesehatan, akhirnya bekerja. Terus setelah bekerja itu kamu dapat pemimpin kan, ataupun manajer ataupun kepala bagian di atas kamu kan. Kalau kamu jadi staf gitu ya, nah, kepala bagian ini kan punya target, gitu ya. Kepala bagian, misalnya kamu kerja di marketing, ada target. Misalnya 1 bulan harus closing 10, misalnya gitu kan. Manajer itu ataupun kepala bagian itu dibebankan oleh itu. Maka muncullah di dalam perspektif yang luar biasa. Itu ada zaman dulu itu sampai kata kasar keluar di dalam proses penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Itu karakter. Jadi kalau kita mau bekerja di mana aja, yuk kita belajar karakter dia. Bukan dia yang adaptasi sama kamu karena level kita masih pekerja baru di perusahaan itu, gitu ya. Oh tahu tuh, misalnya nih manajer kamu misalnya namanya Sandi misalnya. Sandi ini karakternya kayak gimana sih? Pelajari dulu, ya kan? Oh dia nggak seneng saya telat. Ya kan? Oh dia nggak seneng kalau saya nggak tepat waktu misalnya. Oh dia nggak seneng nih kalau laporan saya reportnya salah, gitu kan? Itu karakternya macam-macam. Karena yang harus dipahami adalah bagaimana mengenal karakter. Kalau karakternya kan ada yang tipenya itu kasar gitu kan, pimpinannya ada juga, ada yang penyayang, ada yang nggak peduli juga, lurus gitunya, gitu itu tergantung orangnya aja. Tapi kalau kamu tanya saya, sebelum kita memasukkan untuk mengenal karakter itu kita pelajari dari kebiasaan sehari-harinya gitu. Mulai dari mungkin kita bisa lama-lama kan setelah kenal kan ngomong hobinya apa ya. Dari hobi kan udah ketahuan tuh. Ya kan kalau saya misalnya hobinya misalnya berenang. Ya saya kalau mau happy-happy sama saya bawa saya ke Ciwidey gitu ya, di air panas saya senang tuh. Gitu kan misalnya gitu kan. Jadi kalau kita harus mengenali itu. Jadi jangan sampai ketika kita karakter pemimpin itu kan bermacam-macam ya. Itu kita pelajari dulu karakternya ketika kamu nanti bekerja, gitu ya. Ya. Terus untuk karakter seperti apa untuk melaksanakan manajemen yang lebih baik itu? Siap. Pertanyaan luar biasa ya. Tadi udah dijawab di atas ya. Win-win solution gitu ya. Kalau saya ditanya, ada kan yang pemimpinnya menang kita drop, ada yang kita menang dia drop gitu kan. Jangan, win-win solution dan kolaborasi ya kayak gitu untuk mencapai target gitu. Jelas? Oke, jam waktu belajar kita udah selesai hari ini. Anak-anakku, besok saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas ya. Tugas yang saya berikan itu coba pantau perusahaan yang dekat rumahmu dulu.
Ya kan itu. Kamu lihat tuh kalau di tempat rumah kamu ada bank BCA, gimana sih proses manajerial di mereka gitu ya. Pelayanan apa sih yang terbaru sekarang sesuai dengan sekarang ini yang mereka lakukan gitu ya. Jadi minggu depan tolong dibuat dalam sebuah essay ataupun PowerPoint ataupun di Canva gitu ya. Minggu depan kita diskusi itu. Apa yang kalian itu biar kita saling sharing ya. Materi untuk pembelajaran bisa kalian lihat juga di YouTube, bisa atau mesti dicari di YouTube ataupun di Google ya. Gitu itu gampang gitu hari ini ya. Jadi mudah-mudahan kita ketemu minggu depan. Semangat, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.